Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Isma dalam pembelajaran matematika. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kebalikan teorema Pitagoras dan beberapa contoh soal penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum memulai kita ingat dulu bagaimana teorema Pitagoras yang sudah kita pelajarinya. Pada teorema Pitagoras, kita ketahui bahwa pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Selalu diawali dengan kata-kata segitiga siku-siku yang sudah diketahui. Nah, berbeda dengan kebalikan teorema Pitagoras. Diawali oleh pada suatu segitiga, jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Di sini kondisinya segitiga siku-siku itu adalah dari kesimpulan setelah kita dapatkan hubungan antara kuadrat sisi yang terpanjang itu sama dengan jumlah dua kuadrat sisi lainnya. Nah, dari kebalikan teorema Pitagoras tadi, kita akan bisa mengetahui beberapa jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yang diketahui. Nah, misalkan ukuran sisi-sisi segitiga itu adalah A, B, dan C, di mana A lebih panjang dari B dan B lebih panjang dari C. Maka yang akan bisa kita simpulkan ketika A kuadrat itu kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip, ya. Kemudian yang kedua, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah siku-siku. Yang ketiga adalah ketika A kuadrat lebih dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Mudahnya kita ambil contoh soal. Kita awali dengan contoh yang pertama. Tentukan jenis segitiga yang terbentuk berdasarkan kriteria ukuran sisi-sisinya. Di sini diberikan segitiga ABC di mana panjang sisi AB adalah 8 cm, BC 9 cm, dan AC 12 cm. Nah, cara menjawabnya awali dulu dengan mana sisi yang terpanjang? Oh iya, sisi yang terpanjangnya adalah yang 12 cm. Kita bentuklah seperti kita membentuk teorema Pitagoras. Dari sisi yang terpanjang kita kuadratkan, kita cari hubungannya dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Didapatlah 12 kuadrat itu 144, 8 kuadrat itu 64, tambah 9 kuadrat itu adalah 81. Jumlah 64 tambah 81 adalah 145. Kita bandingkan dengan 12 kuadrat yang 144. Ternyata hasilnya adalah 144 kurang dari 145. Berdasarkan kriteria dari jenis segitiga yang tadi di awal, bahwa jika kuadrat sisi yang terpanjang kurang dari jumlah kuadrat yang lainnya, maka bisa kita simpulkan bahwa adalah segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Contoh 2. Tentukan jenis segitiga yang terbentuk berdasarkan kriteria ukuran sisi-sisinya. Di sini diketahui sebuah segitiga AB dengan ukuran AB adalah 8 cm, BC-nya 12 cm, dan AC-nya 16 cm. Kita awali cara menjawabnya juga dari sisi yang terpanjangnya, yaitu sisi 16. Kemudian kita bentuk hubungan antara sisi yang terpanjang, kita kuadratkan dengan hubungan jumlah kuadrat dua buah sisi yang lainnya. Kita dapatkan 16 kuadrat itu adalah 256, sedangkan 8 kuadrat adalah 64, ditambah 12 kuadrat adalah 144, hasil penjumlahannya adalah 208. Kita bandingkan dengan hasil pengkuadratan 16 kuadrat, hasilnya 256. Ternyata 256 lebih dari 208. Dengan kata lain bahwa kuadrat sisi yang terpanjang lebih dari jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Kriteria yang kita dapatkan di awal adalah jika kuadrat sisi yang terpanjang lebih dari
jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. 3. Tentukan jenis segitiga yang terbentuk berdasarkan kriteria sisi-sisinya. Di sini diketahui segitiga ABC dengan ukuran AB 21 cm, BC 20 cm, dan AC adalah 20 cm. Awali dengan cara dengan menentukan sisi yang terpanjang seperti tadi, yaitu hasilnya di sini 29. Buatlah hubungan antara 29 kuadrat dengan 20 kuadrat tambah 21 kuadrat. Bagaimana hubungan ketiganya? Didapat 29 kuadrat adalah 841, kemudian 20 kuadrat adalah 400, ditambah 21 kuadrat adalah 441, hasil penjumlahannya adalah 841. Ternyata hasil keduanya juga adalah sama 841. Maka di sini hubungan antara sisi yang terpanjang, kuadrat sisi yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Bisa kita simpulkan berdasarkan kriteria yang di awal tadi adalah segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Nah, setelah kita mengetahui teorema Pythagoras, kemudian kebalikan teorema Pythagoras, berikutnya kita akan mengetahui bagaimana penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa soal. Kita ambil contoh yang pertama. Ada sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada batang pohon seperti pada gambar. Nah, ada sebuah gambar. Jika jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon adalah 3 meter, maka tentukan tinggi ujung atas tangga dari permukaan tanah. Ada ilustrasi seperti gambar seperti itu. Kemudian untuk menjawab kita awali dengan membuat sketsa. Sketsakan yang membentuk segitiga siku-siku. Nah, di mana sisi siku-sikunya dan mana sisi yang terpanjangnya. Karena ketika kita mengingat bahwa dia terbentuk segitiganya siku-siku, yang akan kita ingat adalah sebuah teorema Pythagoras. Selalu kita awali dari sisi yang terpanjang. Mana sisi yang terpanjangnya? Yaitu 5. Maka dari sisi yang terpanjang kita bentuklah rumus Pythagorasnya, di mana 5 kuadrat akan sama dengan 3 kuadrat ditambah T kuadrat. T inilah yang akan kita cari berapa panjangnya T. Ya, setelah kita cari 5 kuadrat adalah 25, 3 kuadrat adalah 9, tambah T kuadrat, maka didapat T kuadrat adalah 25 dikurang 9, atau T kuadrat sama dengan 16. Sehingga panjang T adalah akar 16, yaitu 4. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tinggi ujung atas tangga dari tanah adalah 4 meter. Masih Pythagoras untuk contoh kedua. Ini adalah sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 80 km, kemudian ke arah utara sejauh 60 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari titik semula. Karena berkaitan dengan arah mata angin, maka kita mengingat mana arah utara, ke mana arah timur, selatan. Jadi pada saat jawab adalah kita selalu membuat dengan sketsa membentuk siku-siku yang kita awali dengan sebuah kapal pada titik awal, kemudian bergerak ke arah barat. Barat itu berdasarkan arah mata angin ke arah kiri sejauh 80 km, kemudian dilanjut ke arah utara berdasarkan mata angin ke arah atas yaitu 60 km. Inilah titik akhir dari kapal. Nah, kita diminta menghitung berapa jarak awal sampai ke titik akhir ya, jarak kapalnya. Di sini kita ambil jarak yang terpendek. Namanya jarak itu adalah ukuran yang terpendek ya, yaitu posisinya di sini kita misalkan dengan X, sehingga terlihat bahwa ketiga arah ini akan membentuk segitiga siku-siku. Pada segitiga ingat lagi adalah berlaku teorema Pythagoras. Ketika teorema Pythagoras, kita ingat mana sisi yang terpanjangnya. Kita awali dengan sisi yang terpanjang.
Oh, di sini sisi terpanjangnya adalah X, sehingga bentuk rumus Pitagoras menjadi X kuadrat sama dengan 60 kuadrat tambah 80 kuadrat. Akhirnya didapat X kuadrat sama dengan 3600 ditambah 6400, yaitu 10.000. Hasilnya X adalah sama dengan akar 10.000, yaitu 100. Atau kesimpulannya, jarak kapal dari tempat semula adalah 100 km. Jadi berbeda dengan kalau dijumlahkan 80 tambah 60 adalah 140. Padahal kalau ditanya jarak adalah jarak 100 km. Soal penerapan teorema Pitagoras yang ketiga. Di sini ada soal Levi dan Wira ingin bermain sepak bola di lapangan di mana rumah Levi berada tepat 16 km di barat rumah Wira, sedangkan lapangan berada tepat 12 km di utara rumah Wira. Patokannya adalah dari rumah Wira. Ditanya berapakah jarak rumah Levi ke lapangan. Di sini dimisalkan posisinya adalah posisi X di situ ya. Nah, di sini sebelum kita menjawab selalu kita dengan membuat sketsa. Sketsakanlah sehingga segitiga siku-siku yang akan terbentuk. Nah, di sini kita awali dari, karena kalau kita baca soal tadi yang menjadi patokan adalah posisi dari rumah Wira. Rumah Levi berada tepat 16 km sebelah barat Wira. Sebelah barat itu kita ingat tadi sebelah kiri 16 km. Kemudian posisi lapangan 12 km ke utara, berarti ke atas 12 km. Didapatlah berapa jarak rumah Levi ke lapangan, dimisalkan dengan X. Nah, terbentuk adalah segitiga siku-siku. Seperti biasa kita mengingat dengan rumus Pitagoras. Diawali dulu mana sisi yang terpanjangnya. Sisi yang terpanjangnya adalah X, sehingga dapatkan rumus Pitagorasnya menjadi X kuadrat sama dengan 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Hasilnya X kuadrat sama dengan 256 tambah 144, yaitu 400. Dapatlah nilai X adalah akar 400, yaitu 20. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jarak rumah Levi ke lapangan adalah 20 km. Masih soal penerapan teorema Pitagoras. Ini adalah soal yang keempat. Soal yang keempat, dari puncak sebuah menara dengan arah yang sama, Andi melihat sebatang pohon dan sebuah mobil pandang masing-masing 12 meter dan 13 meter. Jika tinggi menara 12 meter, maka tentukan jarak mobil dan pohon. Ada ilustrasinya seperti ini. Ketika posisi Andi berada di atas sebuah menara, dia melihat jarak pandang masing-masing akan terlihat 15 meter ke arah pohon dan 13 meter ke arah mobil, sementara tinggi menara adalah 12. Yang ditanya adalah jarak mobil pohon. Nah, untuk kita akan lanjut ke slide berikutnya. Soal penerapan teorema Pitagoras contoh yang keempat. Kita awali dengan sketsa yang membentuk dua buah siku-siku seperti yang tadi. Di sini kita perlihatkan bahwa ada segitiga kuning yang membentuk segitiga siku-siku, kemudian ada segitiga kuning dan biru, ya, juga gabungan segitiga kuning dan biru yang membentuk segitiga siku-siku. Nah, berdasarkan segitiga yang kita perhatikan segitiga. Di sini kita ingin mencari panjang X1, yaitu jarak menara ke mobil, ya. Gunakan rumus Pitagoras karena dia membentuk segitiga siku-siku. Didapatlah rumus Pitagorasnya menjadi 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah X1 kuadrat. Hasilnya adalah 169 sama dengan 144 tambah X1 kuadrat, di mana X1 kuadrat sama dengan 169 kurang 144, yaitu 25. Sehingga didapatlah X1 adalah akar dari 25, yaitu jadi jarak mobil ke menara kita dapatkan adalah 5 meter dari gambaran segitiga yang kuning. Kemudian kedua adalah dari segitiga kuning dan biru. Gabungan kuning dan biru membentuk segitiga besar. Di sini kita ingin menghitung jarak menara ke pohon, ya. Nah, di situ kita terlihat sisi yang terpanjangnya yang mana, yaitu yang 15.
ringnya. Sehingga di situ kita bentuk rumus Pitagoras menjadi 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah X2 kuadrat. Hasilnya 225 sama dengan 144 tambah X2 kuadrat. Atau X2 kuadrat sama dengan 225 kurang 144. X2 kuadrat sama dengan 81 atau X2-nya aja adalah akar dari 81 yaitu 9. Nah, didapatlah jarak menara ke pohon adalah 9 meter. Nah, berdasarkan yang ditanya tadi adalah yang ditanya itu adalah jarak mobil ke pohon, yaitu si X ini nih. Nah, jarak mobil ke pohon itu adalah selisih dari X2 dikurangin X1 ya, sehingga jarak mobil ke pohon sama dengan 9 meter dikurang 5 meter yaitu 4 meter didapatlah ya, seolah mengerti. Demikian pembelajaran kita tentang teorema Pitagoras dan kebalikannya. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.